Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah subuh ingkang kita insyaallah pun rahmati Allah, bahwa di dalam diri kita itu ada jasmani, ada rohani, maka kemudian kita hidup. Jadi awakipun piyambak menika terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani sendiri itu ada dua unsur. Di dalam diri kita itu ada dua unsur juga dalam fisik ya, yaitu jasad dan jiwa. Begrek ngoten niki lajeng ada jiwa. Nah, niku sik diupakara oleh kebanyakan dari kita. Dan sementara awakipun piyambak dan kita semua sedikit sekali kemudian memberi pangupakara atau memberikan asupan kepada rohani kita, sedikit sekali. Sekalipun memang ada orang yang mencukupkan atas kebutuhan jasmani dan rohani, tapi sedikit. Hadirin jamaah rahimakumullah, padahal rohani itulah yang nanti akan kita bawa pulang. Sementara jasmani itu sebetulnya nanti akan terkubur, baik itu jasad maupun jiwa. Jasad niki kalian hal-hal yang terkait dengan keinginan yang melekat pada jasad itu, karena kita pada saat tertentu kepingin dahar, itu nafsu. Kepingin kita mempunyai kedudukan tinggi, itu nafsu. Kepingin kita marah, itu nafsu. Dan itu nanti akan terkubur. Sementara ruh awakipun piyambak nanti akan kundur pada Allah. Ning sayangi niku kula matur bahwa kebanyakan dari kita itu akeh ngupakara jasad atau jasmani kita dibanding dengan rohani kita. Rohani kita itu apa wae sik yang kira-kira nanti publik itu ngarani bahwa kita sudah cukup sebagai orang lengkap. Bapak Ibu ingkang kita hormati, kalau kita kemudian nolak mateng apa hakikat hidup, nek tiyang Jawi mestani napa sangkan parani dumadi gitu, kalau orang Jawa mengatakan itu, kita mawas bisa nolak kepada diri kita, bisa merefleksi pada diri kita bahwa kita yang sudah tua ini dari mana. Tentu waktu sebelum tua kita dari anak-anak, dari remaja atau pemuda. Nah, sebelum kita remaja atau pemuda, kita dari mana? Kita dari anak-anak, bayi kecil mungil lucu. Nah, sebelum kita dari anak-anak bayi mungil lucu, itu kita dari mana? Kita itu dari kandungan ibu yang kemudian disebut dengan alam ajsam. Nah, sebelum kita di kandungan ibu, itu kita dari mana? Kita berada di kandungan ayah atau alam misal. Memang punya seorang ayah kandungan, ya kita punya benih sebagai seorang laki-laki.
Maka nggak mungkin ada perempuan mempunyai putra, ya toh, mempunyai putra, mempunyai keturunan tanpa peranan ayah. Buat nonton, karena kita mempunyai kandungan yang itu disebut dengan alam misal. Mula nek wong nikah niku kudu sik nikahke bapake, mboten sik nglairke, gitu Pak. Karena apa? Karena bapake lah yang mempunyai kandungan inti daripada benih pada si janin. Maka ada alam misal, ada kandungan ayah. Ana sik kemudian remeng-remeng dika gene ning nggon aku kae ana wong wedok iso nglairke ora ana bapakne. Ana wong wedok nglairke ora ana bapakne. Enggak, tidak ada itu. Mesti wonten peranan dari laki-laki, itu mesti wonten niku gitu. Cuma masalah pengakuan mawon mbok bilih ngaten. Hanya satu orang yang di atas dunia itu yang mempunyai anak, seorang perempuan punya anak tanpa adanya bapak. Nggih niku Siti Maryam. Itu pun adalah ruhnya Allah. Namun tunggal niku Pak Mar. Mboten wonten sanese. Nah, awakipun piyambak sebelum di dalam kandungan ayah atau alam misal kita dari mana? Dari ruh. Kita itu dari ruh. Ruh siapa? Ruh Muhammad. Dadi sinten mawon niku awakipun piyambak. Sik wong apik apa sik wong ala. Sik wong ganteng apa sik wong biasa-biasa mawon atau cantik atau biasa-biasa. Itu tetap kita mempunyai hierarkis garis bahwa kita dari ruh Muhammad. Lajeng sakderepipun ruh Muhammad kita dari mana? Kita dari nur. Nur siapa? Nur Muhammad. Jero nih. Nur Muhammad, kita dari Nur Muhammad. Jadi sebelum ruh itu Allah ciptakan nur. Nah, sebelum Nur Muhammad kita itu dari mana? Dari nur zat Allah. Nah, di sana kita akan kembali, Pak. Ruh kita kembali akan ke sana. Bukan kita itu kembali ke tanah, ke api, ke air, ke angin, boten awakipun piyambak nanti akan kembali kepada Allah. Sementara yang bersifat jasmani akan terkubur semua keinginan wis ra duwe. Apa ana wong mati kok aku kepengin Honda. Mboten. Aku wis wong mati kok kae urung mendapatkan yang bisa membahagiakan, terus diikutkan untuk diikutsertakan di dalam kubur. Mboten nonton, tidak mempunyai. Keinginan sudah bersama jasadnya atau jasmaninya terkubur. Yang kemudian kembali adalah ruhaninya. Pramila awakipun piyambak kedah pitados bahwa ruh kita itu sebetulnya ruhnya Allah. Ruh kita itu ruhnya Allah. Di dalam surat Al-Hijr ayatipun 29 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza sawaituhu wa nafatu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kalau sudah Allah menyempurnakan diri kita, kemudian Allah meniupkan ruh kepada ruh siapa? Ruhku, kata Allah. Ruhi, kata Allah. Jadi yang ditiupkan kepada setiap jiwa itu adalah ruhku, kata Allah. Faqa'u lahu sajidin, maka menyungkurlah kalian untuk bersujud kepada Allah. Atau sipun apa? Menyungkur itu taatlah sliramu karo Allah ingsun, dan dengan bersujud atau sipun segala sesuatu yang ada pada diri kita itu orang lakoni apa-apa kejaba ming lakoni apa titahipun Allah. Pramila samangke awal-awal itu bahwa orang kafir Mekah menanyakan pada Rasulullah, ya Rasul,
Kalau ruh itu ada, maka di mana ruh itu? Bagaimana ruh itu, katanya orang-orang kafir Mekah. Lajeng Allah menjawab, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nek ana wong takon marang sliramu Muhammad tentang ruh, maka jawablah bahwa ruh itu urusanku, kata Allah. Ruh itu urusanku, dan aku memberikan tahu kepada setiap orang ruh, tentang ruh itu cuma sedikit saja, ya, sedikit saja, illa qalilan. Pramila Bapak Ibu ingkang kita hormati, sakjatine awakipun piyambak itu dari nur zat Allah, itu yang harus kita pahami. Dan kita nanti akan kembali kepada Allah. Kalau tentang fisik yang melekat pada keinginan dan sebagainya, itu nanti akan terkubur. Yang kepada Allah adalah, sekalipun pada saatnya nanti pada yaumil kiamah, antara jasad fisik yang terkubur itu bersama ruh akan disatukan lagi dan kemudian mempertanggungjawabkan atas apa-apa yang dilakukan. Niku mungkin kita akan. Nah, Bapak Ibu ingkang kita hormati, bahwa Muhammad itu adalah ciptaan Allah, ruh pertama sebelum dititahke pada manusia-manusia lain. Yang pertama kali diciptakan ruh itu adalah ruh Muhammad, dengan nur Muhammad dari nur cahaya, nur zat Allah, ya. Termasuk Nabi Adam yang terlahir lebih dulu, termasuk Nabi Adam. Tentang ruh itu yang diciptakan pertama kali itu adalah ruhnya Muhammad. Ruhnya Muhammad. Maka tidak kemudian heran kita ketika itu Nabi Adam pun bersolawat kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Tahu bahwa sebetulnya nek gerke Yosua oke Adam, tapi sebetulnya lahirnya ruh itu adalah Muhammad yang lebih dahulu. Mula Nabi Adam pun bersolawat kepada. Jangankan Nabi Adam, Allah dan malaikat niku bersolawat kok kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam. Salat. Nah, niki wonten ing hadis qudsi bilih Allah itu menciptakan Muhammad yang pertama kali. Aku menciptakan Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku. Lajeng Rasulullah ngendika, awalu ma khalaqallahu ruhi wa awalu ma khalaqallahu nuri wa awalu ma khalaqallahu qalami wa awalu ma khalaqallahu aqli. Dados ruh, nur, akal, kolam itu ciptaan pertama kali kepada Muhammad. Nah, wonten pertanyaan, oh iya engkau sek kembali kepada Allah itu semua yang diciptakan di atas muka bumi ini? Oh mboten. Pada saatnya awakipun piyambak itu harus berbeda jalan di persimpangan. Nah, orang-orang yang akan kembali kepada Allah adalah orang-orang yang dimana di dalam hidupnya itu penuh dengan ketaatan. Pramila mengke wonten panggilan di dalam surat Al-Fajr niku Allah ngendika, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang taat marang ingsun Allah, ya. Irji'i ila rabbiki, mulo baliyo marang ingsun, kata Allah. Dipanggil dengan jiwa-jiwa yang tenang. Mulo ya baliyo marang ingsun, fadkhuli fi ibadi, bersama hamba-hambaku yang soleh, wadkhuli jannati, dan masuklah kalian kepada surgaku. Awakipun piyambak ketika berpisahnya antara jasmani dan rohani, ruh kembali kepada Allah, jasmani terkubur. Nah, kembalinya kita itu, ruh kita itu nanti akan dibarengkan dengan abdinya.
Napa niku fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli ibadi. Sinten niku? Para rasul, para nabi, para ulama, ambiya dan lain sebagainya, kepada orang-orang soleh. Kita bersama semua di dalam kelompok organisasi besar kita Muhammadiyah Nahdlatul Ummah menyepakati itu, bahwa pada saatnya kita itu akan dibarengkan bersama hamba-hamba soleh dan nanti akan dipersilahkan masuk pada surganya. Nah, orang-orang yang mursal lah, orang-orang yang mursal senantiasa menyelisih atas apa yang diciptakan, atas yang dikehendaki Allah, ya bersih di situ persimpangan jalan dheweke lari kepada siapa? Kepada imamnya. Imamnya sinten? Aya tauhid, aya setan. Ya orang-orang yang selalu menyelisih apa perintah Allah, itu dia bersama mereka-mereka. Senajan dheweke tahu bahwa dia akan dimasukkan neraka, minta dia kepada Allah, ya Allah, mbok kula dikasih kesempatan sepindah malih ya Allah untuk bisa hidup di dunia dan saya akan berbuat baik. Ning boten nonton. Tidak, kalau sudah final Allah sudah menetapkan, maka dia pun tetap tidak bisa kembali ke dunia. Pun niki justifikasinya nanti ming ana donya, ming ana surga apa ana neraka. Itu aja justifikasi. Pramila Bapak Ibu ingkang kita hormati, mboten onten kok awake dhewe kemudian lepas dari aturan ini, aturan kehidupan ini. Semua nanti akan dipertanggungjawabkan. Kita hati-hati membawa ruhani kita itu. Supaya apa? Supaya kita selamat nanti. Dan jasa Allah itu kita dibarengkan dengan orang soleh, Bapak. Kita akan dibarengkan orang-orang soleh dan akan ditempatkan kepada jannati, kata Allah dalam surat Al-Fajr. Makanya awakipun piyambak sudah mengerti atas jati diri kita, hakikat hidup kita. Sangkan paraning dumadi, awakipun piyambak nepake urip niku kepenak. Aku kudu ngopo? Nah, ini yang kita jalani. Insya Allah yang hadir di tengah-tengah ini di Masjid At-Taqwa itu termasuk golongan orang-orang yang senantiasa sajadu, ya. Sajadu, orang-orang yang senantiasa bersujud pone tuhu miturut dumateng menapa dawuhipun Allah. Insya Allah. Pun ngaten mawon boten sakata-kata. Pun kepanjangan iki wis 15 menit. Wonten lepatipun nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.